kita yang bernama Andi Muhammad Selo. Dia santri dari DDI Mangkoso. Demikianlah beberapa penyampaian dari kami. Kepada adik Selo disilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad faj'alna fi darid da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qudwatina fi da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi da'wati wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah yang memiliki nama-nama yang indah, yang maha pengasih tak pilih kasih, maha penyayang tak pandang sayang, serta telah memudahkan langkah kaki kita untuk menuju rumahnya di malam Ramadan ini, dan telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Salawat tak lupa salam kita kirimkan kepada Nabiullah akhirul anbiya war rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah memberikan teladan bagi kita untuk selalu menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Bulan yang dimana hanya kita dapatkan sekali setahun. Jadi mari kita untuk tidak menyanyiakan momen ini. Bulan Ramadan juga adalah bulan yang dimana kita bisa melatih diri, kita bisa melatih kesabaran kita. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan berbagai macam contoh kesabaran pada bulan Ramadan ini. Yang pertama, kesabaran terhadap hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya, adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Dalam ayat ini, jika kita bisa menahan hawa nafsu kita, karena sesungguhnya kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita tahu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Basir atau Maha melihat, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggal kita. Inti dalam ayat ini adalah kita berjihad untuk melawan hawa nafsu kita. Yang kedua adalah bersabar dalam kemarahan. Bersabar dalam kemarahan ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, saat kita disakiti. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nahl ayat ke-126. Wa in 'aqabatum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih
Jika kau membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kamu. Maksudnya adalah, misalnya, apabila kita dipukul atau dibuli secara fisik, maka kita membalasnya dengan rasa sakit yang kita rasakan juga. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa la in sabartum lawa khairul lis-sabirin." Tetapi jika kamu bersabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Nah, adapun orang ketika dibuli atau dipukul, dia tetap bersabar walaupun dia sanggup untuk melawan. Sehingga Ibnu Katsir rahimahullah menegaskan bahwasanya bersabar lebih tinggi derajatnya daripada membalas. Yang kedua adalah secara lisan. Mungkin pada bulan Ramadan ini apabila kita sedang marah, pasti keceplosan berkata buruk atau berkata kotor. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Siapakah malaikat tersebut? Malaikat tersebut adalah raqib dan atid. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Menurut Imam An-Nawawi, yang dimaksud diam atau liyasmut pada hadis Rasulullah SAW adalah ghibah, dusta dan fitnah. Tiga kategori ini termasuk kata-kata yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nisa ayat ke-148, "La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zalim." Yang artinya, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali orang-orang yang dizalimi. Siapa orang-orang yang dizalimi itu? Mereka adalah yang dirampas hak-haknya dan fitnah. Itulah orang-orang yang zalim, yang dizalimi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk berbicara buruk kepada orang yang menzalimi mereka sebagai pembelaan diri. Yang ketiga adalah bersabar dalam menghadapi musibah atau masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat ke-153 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat." Yang artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Surah Al-Baqarah ayat ke-153. Dalam ayat ini menjelaskan, apabila kita sedang dalam masalah, misalnya kita kehilangan rumah karena kebakaran, tsunami, ataupun gempa bumi, atau sedang dalam ekonomi yang rendah, maka kita harus menolong pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hukuman yang dapat saya berikan adalah pada bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, karena sesungguhnya pada bulan ini pahala kita akan dilipat gandakan sebanyak 70 kali. Dan juga marilah kita bersabar pada bulan Ramadan ini apabila kita sedang dalam masalah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as-sabirin." Allah beserta orang-orang yang sabar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan, itu dari saya sendiri. Jika ada kebenaran, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqalah wa la tanzur maqalah. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wad da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.